Kita akan bersama-sama membaca kitab suci Injil Yohanes pasal yang ke-7. Tiap hari kita sudah berkhotbah sampai 24. Nah sekarang kita akan meneruskan, mari kita bersama-sama membaca dari 25. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asal aku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar dan yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak orang yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah dilakukan oleh Dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku akan bersama dengan kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah dia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Saudara-saudara, kita membaca sampai di sini dulu. Mari kita berdoa sekali lagi. Berilah bijaksana kepada kami untuk mengerti apa yang diartikan oleh Tuhan pada saat Dia berjumpa dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Dia. Berilah kepada kami pengertian, kesadaran yang sungguh, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Kami mengerti maksud Tuhan di dalam pembicaraan yang sulit ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita melihat Yesus Kristus setelah murid-muridnya pergi dan saudaranya pergi, Dia sendiri juga pergi ke Yerusalem. Dia tidak menunda, dan pada waktu Dia pergi selisih waktu sedikit. Ini bukan berarti Dia takut, dan bukan berarti Dia menghindarkan diri daripada kecelakaan-kecelakaan yang mungkin timpa kepada Dia. Ini malah mengatakan Dia begitu peka kepada waktu yang Tuhan pimpin atas tindak tanduk Dia sendiri, sehingga Dia tidak gegabah, tidak sembarangan. Dia harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Allah Bapa. Dari mana kita mengetahui kalau Dia bukan menghindarkan kesulitan? Dari mana kita mengetahui Dia bukan takut dibunuh? Karena Dia begitu sampai di Yerusalem, langsung masuk ke dalam bait Allah, di mana orang Yahudi merajalela, di mana mata-mata sudah menunggu, di mana Dia boleh mengalami bahaya yang besar sekali dan bisa segera ditangkap, segera diadili, dan segera dibunuh oleh mereka. Yesus tidak takut. Yesus mengetahui kehendak Allah adalah hal yang dijalankan, dan Dia tidak mengenal kesulitan dan bahaya akan tiba kepada Dia. Nah, ini merupakan sesuatu sikap untuk mau hidup berkenan kepada Allah yang tidak berkompromi.
Saudara-saudara, dia mengajar seperti senantiasa. Dia mengajar dengan berani kalimat-kalimat yang diberikan oleh Allah Bapa kepada dia kepada orang-orang Yahudi yang berada di Yerusalem itu. Dan pada waktu itu mereka tidak mendengarkan kalimat pengajarannya. Mereka cuma menilai situasinya. Nah, ini satu kebiasaan orang tidak dengarkan kebenaran yang menjadi inti ajaran yang diberitakan. Tapi hanya memikirkan kenapa ya, dia di sini udah apa ya, dia bagaimana ya. Saudara-saudara, satu kali saya nonton TV, sedang ada satu adegan yang penting sekali, tapi pinggir saya tidak melihat, cuma lihat ini ganteng ya, itu jeleknya. Yang dia pikirkan bukan cerita yang ada di dalam TV itu. Yang dia lihat cuma ini lebih ganteng ya, itu jelek ya, lah itu pakaian ini model baru ya, bisa beli di Jakarta ya. Omongnya itu aja. Saya kalau dengar orang ngomong gini bosan sekali. Karena mereka tidak tahu lihat TV mau lihat apa. Mau lihat gantengnya orang, mau lihat modelnya baju, mau lihat itu fashion show di situ. Dia bukan mau ceritanya atau arti sesungguhnya. Demikian pada waktu Yesus Kristus mengajar kebenaran yang penting sekali di Yerusalem. Mereka tidak peduli apa yang dikatakan. Mereka tidak memperhatikan apa kalimatnya. Mereka cuma memikirkan ini orang kok berani mengajar ya. Kenapa orang belum tangkap dia ya? Dia ini sebenarnya dari mana kak? Dia itu sebenarnya harus tidak atau boleh tidak ditangkap. Karena dia seorang yang mengatakan dia siapa? Saudara-saudara, pada waktu mereka mengatakan dengan satu dengan lain, dia ini siapa? Dia ini harus ditangkap atau tidak? Saudara-saudara, Yesus berkata, aku mengetahui bahwa engkau tahu aku dari mana. Tetapi yang tahu dari mana berarti bukan Mesias. Mesias datang dari mana? Mestinya tidak tahu. Karena apa? Di dalam kitab suci dikatakan dia akan mendadak masuk ke dalam bait Allah. Sehingga mereka kaget, dari mana Mesias? Tidak tahu dia dari mana. Tetapi orang ini dari mana kita tahu. Dia kan anaknya tukang kayu toh. Dia kan namanya Maria toh. Papanya namanya Yusuf toh. Adiknya namanya Yakub. Namanya adalah orang-orang yang kita kenal semua toh. Mereka kan dari Nazaret toh. Ini keluarga tukang kayu. Kita semua tahu asal usul dia dari keluarga apa. Sehingga ini pasti bukan Mesias. Nah saudara-saudara, Yesus Kristus mengajar mereka, aku datang dari Bapakku. Nah kalimat ini yang akan menjadi kunci dari pasal ke-8. I come from my Father and I know him, but you do not know him because you do not know me. Jadi kamu tidak mengerti Bapakku karena kamu tidak mengenal aku. Jadi kalimat seperti ini dengan jelas memberitahu kabar kita kepada Allah Bapa harus melalui anak. Karena orang yang tidak melalui anak tidak mungkin kembali kepada Allah Bapa. Nah ini akan diwujudkan di dalam satu kalimat yang lebih penting lagi yang munculnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tanpa melalui aku tidak ada seorang kembali kepada Bapa. Kalau engkau melihat struktur daripada seluruh Yohanes, engkau melihat dari permulaan sampai akhir, semua merupakan sesuatu kesatuan, keharmonisan yang begitu serasi dan begitu utuh adanya. Itu sebab kalau engkau tidak melihat dengan kunci di mana Yesus Kristus menjadi perantara di tengah-tengah manusia dengan Tuhan Allah, engkau tidak menemukan ada orang yang mungkin mengenal Allah Bapa melalui kepandaian diri sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus selalu memaparkan ini supaya mereka mengetahui tanpa melewati dia. Tidak ada seorang mengenal siapa Allah Bapa, dan tidak ada seorang mengetahui dari mana dia berada dan berasal adanya. Itu sebab dia berkata bahwa aku datang kepadamu
sesuai dengan apa yang Tuhan Bapa yang telah mengirim kepada aku. Dan Yesus pada waktu mengajar di bait Allah, dia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana aku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar dan tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Di sini Yesus Kristus dengan jelas membedakan pengenalan mereka terhadap Dia adalah pengenalan duniawi. Mereka mengenal Dia, familinya, saudaranya, kampung halamannya, mengenal secara duniawi. Tapi mereka tidak mengenal Yesus secara surgawi. Saudara-saudara, Yesus bukan datang dari Roma Nazaret. Yesus datang dari rumah Tuhan di surga. Yesus bukan dilahirkan oleh Yusuf yang menikah dengan Maria. Yesus dilahirkan melalui Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Yesus bukannya hanya bersaudara beberapa orang di dalam rumah yang kecil itu. Yesus berkata, barang siapa yang melakukan kehendak Allah, maka dia adalah saudara-saudaraku, dia adalah ibuku. Saudara-saudara, kalimat-kalimat seperti itu memberikan indikasi kepada kita hubungan Kristus dengan kerajaan Allah yang jauh lebih tinggi daripada keadaan dunia ini. Itulah yang menjadi zat, menjadi substansi kesungguhan dari mana dia berada. Tapi manusia tidak lihat itu. Manusia lebih suka melihat engkau dari mana, lulusan mana, kakakmu siapa, adikmu siapa, engkau rumahnya di kampung mana. Itulah yang menjadi tempat asalmu. Saudara-saudara sekalian, Yesus ini berkata, aku datang dari Bapakku. Kalau mereka mau balas, oh bapakmu ya, tukang kayu itu ya, Yusuf ya. Saudara-saudara, yang disebut Bapakku oleh Yesus Kristus bukan Bapak di dunia ini. Sebenarnya Yusuf belum pernah menjadi ayahnya. Yusuf hanya menikah dengan seseorang yang sebelum menikah sudah mendapat naungan dari Roh Kudus, lalu melahirkan Yesus Kristus sebelum bersetubuh, sebelum bersatu dengan suami di dunia ini. Nah, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang begitu agung dan hanya terjadi satu kali dan hanya satu kali saja di dalam sejarah, yaitu inkarnasi. Allah menjadi manusia. Allah berada di dalam daging, menyatakan diri melalui daging manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan demikian orang-orang Yahudi tidak mengenal dan tidak mengetahui asal sesungguhnya dari Yesus Kristus. Lalu mereka hanya memberikan semacam vonis, semacam pengertian dari interpretasi, lihat daripada muka, daripada mata mereka saja. Yesus mengatakan, aku datang daripada Dia dan aku mengenal Dia karena Dia yang mengutus aku dan saya berasal daripada Bapa. Tetapi kamu tidak kenal Dia karena kamu tidak kenal saya. Sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Nah, saudara-saudara, dari ayat yang ke-30 kita melihat kenapa hal-hal yang direncanakan manusia kadang-kadang tidak mungkin terjadi. Kenapa banyak usaha manusia tidak mungkin terjadi. Sekaligus kita melihat lagi kadang-kadang hal yang tidak direncanakan manusia akhirnya terjadi. Unsur apa, faktor apa yang menjadikan yang harus terjadi tidak terjadi, yang tidak seharusnya terjadi terjadi. Saya selama bertahun-tahun ini, terakhir ini, banyak hal yang saya sama sekali tidak mengerti. Kenapakah hal-hal yang kita lakukan diberkati Tuhan seperti ini? Apakah karena kita mungkin? Apakah karena kita boleh? Apakah kita mampu? Tidak. Saudara, banyak hal yang semestinya tidak jadi. Kenapa jadi? Banyak hal semestinya jadi. Kenapa tidak jadi? Faktor apa yang menentukan ini bisa jadi, itu tidak jadi? Yesus disalib di atas kayu salib jadi. Tetapi jadinya adalah saat dia harus disalib. Yesus mau ditangkap tapi tidak jadi. Karena saat
dia ditangkap belum sampai. Jadi sini kita melihat satu faktor. The time of God is not yet up. And you do not be afraid. Saudara jangan takut. Kalau waktunya belum sampai, engkau sudah menikah, besok juga cerai lagi. Kalau waktunya sudah sampai, engkau tak mau menikah, rugi sendiri kan? Saudara-saudara, kalau waktunya belum sampai, dibunuh, tak ada orang bisa menyentuh kamu. Takut pun tidak ada gunanya. Itu hanya membuang-buang jiwamu yang seharusnya tenang di hadapan Tuhan. Dan engkau menjadi gelisah hanya karena takut saja. Itu sebab ada faktor-faktor yang harus terjadi. Kalau itu sudah tiba waktunya, terima saja. Terima saja semua hal yang malang. Kalau harus tiba kepada kamu dan waktunya sudah sampai, terima saja. Engkau jangan melarikan diri daripada semua kesulitan-kesulitan dan bahaya-bahaya yang harus kau terima. Tetapi sebelum waktunya terima, jangan terus khawatir, jangan terus takut. Karena kalau Tuhan tidak izinkan dan waktunya belum tiba, tak mungkin ada satu orang bisa mencabut satu helai rambutmu juga. Nah, orang yang mempunyai pengertian seperti ini akan menikmati ketenteraman, kesejahteraan yang tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas dengan kestabilan jiwa yang tidak kepala tangguh. Nah, inilah yang saya pelajari. Pelajari apa? Bagaimana tenang, bagaimana sandar Tuhan, bagaimana tidak usah gelisah, bagaimana tidak usah takut. Karena takut, gelisah, khawatir, ini semua tidak ada gunanya. Ayo semua 1, 2, 3. Takut, khawatir, gelisah, tidak ada gunanya. Tidak pernah ada gunanya. Engkau khawatir, kesulitan tidak akan menjadi hilang. Karena engkau khawatir, dia takut. Tidak ada itu. Engkau gelisah setengah mati. Itu waktu tidak akan menjadi berubah sehingga engkau bisa menerima lebih cepat. Tidak bisa. Khawatir tidak ada gunanya. Takut tidak ada gunanya. Gelisah tidak ada gunanya. Lalu engkau sedih juga tidak ada gunanya. Karena apa? Karena sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang harus terjadi, kalau betul-betul terjadi, engkau tidak bisa melarikan diri. Engkau yang perlu bukan takut, engkau perlu kekuatan. Engkau perlu bukan khawatir, engkau perlu rencana. Engkau perlu bukan gelisah, engkau perlu ketekunan dan menanti terjadilah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan itu. Nah, ini kita harus belajar, mempelajari hal seperti ini. Itu mentandai kemahiran rohani dan karaktermu. Saudara-saudara, orang yang kurang mantap atau kurang mempunyai kemahiran rohani, makin gampang dirugikan oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan juga kegelisahan. Engkau tidak mungkin merubah. Karena hal-hal itu seperti itu adalah hukum alam yang pasti sering timbul di dalam hidup kita masing-masing. Maka kita harus stabil, menanti kepada Tuhan, dan tidak usah takut. Ini ayat yang penting sekali. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia. Sebab saatnya belum tiba. Di antara banyak kali orang Kristen yang tidak marah bahaya, nah akhirnya Tuhan memimpin. Salah satu yang paling mengesankan saya adalah seorang pemimpin gereja rumah tangga yang akan ditangkap oleh wali kota itu sendiri. Nah, wali kota suruh polisi di Tiongkok pergi cari geledah semua rumah orang Kristen. Dan akhirnya terus geledah tidak dapat. Terus geledah tidak dapat. Dan tidak tahu di mana dia. Saudara tahu di mana dia? Dia disimpan di rumahnya wali kota. Karena apa? Nyonya wali kota pernah ikut kebaktian berapa kali. Kebaktian Kristen diam-diam. Tidak kasih tahu suaminya. Akhirnya mulai merasa ini orang baik-baik. Dan ini orang betul-betul itu mencintai kebenaran. Dan mereka mengajar Alkitab itu tidak ada salahnya, tidak ada rusaknya. Maka satu hari pada waktu di dalam kebahayaan, dia dengar suami mengatakan, tangkap, cari semua rumah orang Kristen supaya dia ditangkap. Dan waktu itu istrinya yang berkata kepada orang lain,
saya ingin menyimpan dia di rumah saya. Dan pada waktu di rumahnya ada pelosok-pelosok yang tak mungkin suaminya tiba ke situ. Dan di situ disimpan di situ. Akhirnya suaminya menggeledah rumah orang Kristen seluruh kampung. Semua tidak menemukan. Karena orang itu ada di rumahnya wali kota sendiri. Nah, wali kota tidak tahu. Saudara-saudara, Tuhan ada cara yang berbeda dengan konsep manusia. Tuhan ada waktu yang berbeda dengan jadwal manusia. Sehingga pada waktu Tuhan mau memelihara engkau, tak ada orang bisa menyentuh engkau. Dan engkau mengatakan, demikian teruslah. Terus tidak disentuh, terus tidak ditangkap. Tuhan bilang, belum. Waktunya sudah sampai. Kalau engkau harus ditangkap, engkau tidak usah lari, tidak usah takut. Karena waktu itu saya akan memberikan kekuatan yang cukup sehingga engkau tidak akan menjadi gelisah. Karena aku menyertai engkau. Ini sebab di sini katakan mereka berusaha menangkap dia. Tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia. Sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak orang yang percaya kepadanya. Dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Maksudnya ada sebagian orang di antara orang Yahudi yang matanya dicelikan oleh Roh Tuhan. Sehingga mereka melihat tidak mungkin ini bukan Mesias. Karena kalau umpama Mesias itu yang asli betul-betul datang, tak mungkin juga melakukan mujizat lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sehingga di antara orang itu mempunyai opini yang sangat berbeda. Ada yang sangat menyetujui Yesus, ada yang sangat benci kepada Yesus. Dan yang benci kepada Yesus menerima uang daripada atasan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang tidak manusiawi. Tapi orang yang mempunyai pikiran yang sangat-sangat netral, mereka diberikan pencerahan oleh Roh Kudus. Dan mereka menilai sendiri, Yesus pasti bukan orang biasa. Karena dia melakukan mujizat begitu banyak. Jika Mesias datang, mungkinkah melakukan mujizat lebih banyak? Nah, saudara-saudara, di sini kita pasti harus memikirkan tentang doktrin mesianis di dalam pikiran dan di dalam doktrin orang Yahudi tentang kalau Kristus datang, apa yang dilakukan oleh dia. Mereka pada waktu itu membagi sebagai 4 arus atau 4 aliran tentang Kristologi. Pertama, dari orang-orang yang pernah ditawan ke Babilonia. Kedua, kepada orang-orang yang berada di Yerusalem. Ketiga, ada yang di Iskandar, ada Alexander, yaitu pelabuhan. Yang keempat, yang diaspora, berada di seluruh daerah di mana orang Greka atau Helenistik era mereka berada. Dan 4 aliran ini mempunyai cara yang sangat berbeda di dalam memberikan komentar tentang Kristologi. Saudara-saudara, namun demikian, tapi ada beberapa butir yang sama. Mereka semua mengatakan kalau Mesias itu datang ke dalam dunia, maka pasti dia bersifat militer. Kedua, kalau Mesias itu datang ke dalam dunia, dia pasti bersifat dendam dan membalas dendam untuk menghancurkan semua tentara dan semua penjajah luar negeri. Ketiga, kalau Mesias datang, dia pasti mempunyai gagasan untuk membalikkan seluruh politik dan akhirnya dia merebut kuasa dan menjadi orang yang berada di atas takhta Daud. Pada waktu itu Daud sudah meninggal 1000 tahun. Dari Daud sampai Yesus Kristus itu persis 1000 tahun. Selama 1000 tahun ini manusia setelah Daud makin lemah. Kerajaan Allah di dunia sudah menjadi kacar-kacir. Dan orang-orang di Yerusalem tidak mempunyai raja yang menjadi keturunan Daud. Karena raja yang mereka terima ada raja yang diatur, ada raja boneka yang dipimpin oleh Kaisar Romawi, sehingga Herodes yang menjadi raja. Herodes berhak menjadi raja? Tidak. Herodes pantas menjadi raja? Tidak. Karena Herodes bukan keturunan Daud. Herodes bukan suku
Yuda. Herodes bukan orang Yahudi. Herodes adalah orang Edom atau keturunan Esau yang tidak ada bagian di dalam politik orang Israel. Tetapi kalau kerajaan Rom telah menetapkan siapa yang menjadi raja, engkau tidak berani lawan karena engkau dijajah oleh mereka. Militer mereka yang menguasai seluruh situasi politik dan situasi masyarakat dari tanah Yudea. Itu orang Israel mau tidak mau harus mengaku Herodes itu raja. Di dalam hal ini orang Yahudi sendiri tidak lagi setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah tidak pernah mengizinkan orang Esau menjadi raja orang Israel. Tetapi karena kerajaan Romawi mempunyai kuasa begitu besar, mereka harus taat. Di sini kita melihat sekongkolan atau sesuatu kompromi antara agama dengan politik sudah menjadi satu kenyataan. Saudara-saudara, pada waktu Yesus lahir, saat itu ekonomi, militer, sosial, kerajaan dan politik semua dikuasai oleh orang Romawi. Sehingga orang Romawi memperalat seorang agama lain dan bangsa lain untuk mendirikan bait Allah demi menipu dan mengkelabui orang Israel. Orang Israel ditipu dengan apa? Dibangun satu bait Allah yang besar sehingga merasa ini loh jasa besar. Ini loh orang yang berjasa untuk agama kita sehingga menerima dia sebagai raja. Padahal itu orang kafir. Itu orang bukan keturunan daripada suku Yuda, bukan keturunan daripada Daud. Sehingga politik memperalat agama untuk menguasai rakyat-rakyat yang tidak taat kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, demikian juga pada waktu Yesus mati terbalik, maka agama memperalat politik untuk mencapai sesuatu keinginan mereka yang jahat. Apa artinya? Pada waktu Yesus lahir, Raja Herodes yang tidak seharusnya menjadi raja hanya karena dia membuat bait Allah. Waktu Yesus Kristus mati, orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus, mereka tidak berani mengatakan kami yang membunuh. Kami akan pakai politik, yaitu pakai Pilatus untuk membunuh Yesus. Sehingga agama memperalat politik dan politik memperalat agama sudah menjadi permainan tidak habis-habis dari zaman ke zaman. Saudara-saudara, sekarang engkau melihat keadaan yang sama. Orang yang berkuasa politik selalu mempergunakan agama untuk memaksakan mereka menjalankan keinginan dia. Dan orang beragama juga pintar sekali memaksakan orang politik untuk menjalankan keinginan mereka. Saudara-saudara sekalian, kita melihat pimpinan Tuhan begitu jelas. Dan tetapi kita lihat banyak orang seolah tidak ada jalan lain. Mau mengerjakan perintah Tuhan pakai uang, pakai politik, pakai cara apa saja untuk menjadikan apa yang mereka inginkan sungguh-sungguh terlaksana. Jangan kira memperalat itu pinternya orang. Kalau engkau bisa pakai uang memperalat itu besok senjata akan makan Tuhan. Saudara-saudara, pada mulaan kelahiran Yesus, politik pakai agama lalu mempermainkan umat Tuhan. Akhirnya pada waktu Yesus mati, agama memakai politik untuk mematikan Yesus yang terbaik di dalam sejarah, supaya harus dibunuh di atas kayu salib. Karena apa? Karena menurut orang Yahudi tidak boleh membunuh. Karena apa tidak boleh? Sebab 10 hukum jangan membunuh. Tapi mereka benci Yesus dan harus mematikan dia. Lalu bagaimana? Mau bunuh tidak boleh bunuh. Ingin bunuh takut agama, maka mereka pakai Pilatus untuk membunuh Yesus Kristus. Dan mereka dapat perintah surat dari Pilatus yang mengatakan engkau akan apain dia, silakan lakukan. Mereka dengan surat itu memaku Yesus di atas kayu salib. Membunuh, pembunuh, sudah bunuh, sudah. Kenapa? Memang ingin bunuh, mengingin bunuh, tapi tidak mengaku ingin bunuh. Akhirnya memperalat politik untuk mendukung keinginan mereka membunuh Yesus Kristus. Dan saudara lihat tidak ada kitab suci dari Matius
Markus dan Lukas menulis satu journey, satu penjelajahan yang begitu panjang. Bagaimana itu siasat pembunuhan Yesus yang berkeadaan yang seperti telitinya di dalam Yohanes. Fase 7, fase 8, terus menerus sampai fase 18. Yesus dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, mereka berusaha menangkap dia, tapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Kitab suci tidak katakan karena Tuhan menyertai dia, karena saatnya belum tiba. Berarti tidak lama kemudian dia akan tetap ditangkap, dia akan tetap dibunuh. Tapi waktu itu sama waktu ini berbeda. Bolehkah kita percaya Yesus disalibkan pada hari yang sungguh-sungguh ditetapkan oleh Tuhan, sehingga harinya pun sudah ditetapkan? Bolehkah kita percaya itu? Boleh. Kenapa? Karena di dalam Roma pasal 5 ayat 10 kita menemukan itu. Mari kita membaca bersama-sama. Kitab Roma pasal ke-5 ayat ke-10. Dan kita mengetahui tentunya waktu itu pun bukan dari manusia. Ditetapkan waktu itu pun adalah dari Allah. Mari kita membaca bersama-sama. Kitab Roma pasal 5. Saya membaca ayat 8 dan 9. 10 semua membaca. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10 semua membaca. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, saudara-saudara, kita membaca semua ayat 6 sampai ayat 8 sekali lagi. Semua 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus mati menurut waktu yang ditentukan, atau terjemahan lain menurut tanggal yang ditetapkan. Sehingga Yesus kalau belum tanggalnya tiba, tidak mungkin dia mati. Kalau waktu tanggalnya sudah sampai, dia tidak bisa lari, dia harus mati. Maka kita percaya the day when Jesus was crucified is a day determined by God. Itu sebab di dalam Mazmur 118 dikatakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita di dalamnya. Hari ini harinya Tuhan. This is the day which God has made. Tuhan telah menetapkan hari ini. Dan mari kita bersukacita di dalam hari ini. Hari itu hari apa? Hari itu hari Sabat. Hari itu hari Paskah. Yaitu orang-orang Israel mengingat nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mereka menuju ke kemerdekaan, tidak lagi diperbudak oleh Firaun. Itu hari Paskah. Paskah berarti pass over, berarti melewati, melampaui. Jadi hari Paskah yaitu hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Paulus berkata bahwa Yesus Kristus adalah domba Paskah untuk kita. Domba Paskah untuk orang Israel pada waktu zaman Musa itu adalah domba-domba yang adalah binatang. Tetapi domba Paskah untuk kita orang Kristen bukan domba-domba binatang, tapi adalah anak Allah yang jelma menjadi manusia. Saudara-saudara, maka hari itu orang Israel dalam tradisi sejak Musa sampai Yesus
1500 tahun. Mereka menyanyi Patsal 118. Mereka hari Paskah merayakan dibebaskannya oleh Tuhan. Orang Israel tidak lagi menjadi budak di bawah orang Mesir. Mereka harus potong kambing. Lalu mereka harus ikat pinggang. Mereka pakaikan semua pakaian. Dan kambing tidak boleh dimasak. Kambing harus dibakar dengan api. Ini menandai Kristus mati mengganti kita yang harus masuk neraka yang dibakar oleh api. Dia mengganti kita, bukan dimasak. Ini semua ayat-ayat Alkitab begitu teliti dan begitu tepat, begitu sempurna mengatakan segala sesuatu yang akurat. Saudara-saudara. Dan hari itu mereka dari engkong, emak, papa, mama, anak, cucu semua kumpul. Lalu mereka merayakan hari Paskah. Bacanya kitab suci adalah Mazmur 118. Waktu membaca Mazmur 118 ada dua ayat yang penting. Satu adalah biarlah korban diikat dengan tali dan dibawa kepada mezbar. Berarti kambing yang sudah dipilih, domba yang sudah ditetapkan untuk mati, tidak bisa ada kebebasan lagi. Diikat dan dibawa ke mezbar untuk disembelih. Sehingga Kristus juga demikian. Dia tidak boleh lagi bebas. Waktu sudah sampai hari itu, dia harus dibawa sampai di mezbar dan disembelih, dipotong, lalu mengalirkan semua darahnya, dipersembahkan menjadi domba Paskah. Dan kedua, di dalam pasal 118 ada satu ayat yang penting sekali. Mari kita bersukacita karena hari ini, hari yang dikerjakan oleh Tuhan. This is the day which God has made. Let's rejoice in it. Nah itu sebab saudara-saudara, orang Israel harus nyanyi. Nyanyi Mazmur 118 pada saat merayakan hari Paskah. Dan sekarang saya tanya lagi. Yesus selama di dunia pernah nyanyi tidak? Pernah ya? Berapa kali? Saya kira banyak kali, masa cuma satu kali. Ya. Tetapi yang dicatat cuma satu kali. Yesus nyanyi catat cuma satu kali. 3 Injil menulis. Lalu kapan? Waktu Yesus nyanyi itu kapan? Mari kita lihat ya. Markus 14. Kita membaca Markus 14 ayat 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Semua 1, 2, 3. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Jadi ini kapan? Ini di tengah-tengah perjamuan suci dan doa di Getsemani. Ngerti ya? Jadi setelah Yesus melakukan perjamuan suci, makan, minum dengan mereka, lalu mereka nyanyi. Sudah nyanyi, mereka pergi ke Bukit Zaitun. Lalu di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Di tengah-tengah setelah dia berdoa, maka orang Yahudi datang dengan dipimpin oleh siapa? Yudas untuk menangkap dia. The in between the Holy Communion and the prayer in Getsemani, yang mengatakan bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi saja. Di tengah-tengah perjamuan suci sudah ditekatkan sebagai Eucharis, sebagai Holy Communion, dengan dia bersiap untuk mati bagi Tuhan. Di tengah-tengah ini perjalanan mereka menyanyi, lalu melewati akan Hedron, lalu masuk ke dalam. Di sini nyanyi. Nyanyi apa? Mazmur 118. Nyanyi apa? This is the day which our God has made. Let's rejoice in it. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita di dalamnya. Artinya apa? Yesus rela mati dan bersukacita menerima kematian karena ini ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, the day when Jesus Christ was crucified, that is the day God has made. That is the day determined by the Father. Saya percaya sepenuhnya
Hari Yesus disalibkan. Bukan hari kegagalan dia. Kebetulan tidak orang bisa bantu. Maka dia ditangkap. Hari Yesus ditangkap. Hari Yesus naik di atas kayu salib. Itulah adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Dan hanya satu hari di dalam seluruh sepanjang sejarah. There's only one day along the history. From the day Adam was created until the day all final judgment. Di seluruh sepanjang sejarah. Hanya satu hari. Dan hari itu hari Yesus harus mati. Hari kerafirat yang asli. Hari penebusan yang pasti. Itu hari Yesus dimatikan. Hari itu mulai kapan? Yang kemudian hari yaitu dari pagi sampai besok pagi. Tidak. Orang biasa hitung. Hari mulai pagi jam 6 matahari terbit. Nah, satu hari mulai. Sampai besok matahari terbit lagi. Hari selesai. Itu cara hitung manusia. Cara hitung manusia tentang hari adalah terang dulu, gelap belakangan. Ya dong? Siang terus malamnya gelap selesai. Habis. Besok terang lagi. Hari kedua. Alkitab persis terbalik. Hari mulai dari matahari terbenam. Lalu selesai pada matahari terbenam lagi. Itu namanya satu hari. Jadi malam dulu, terang belakangan semua. Itu harinya Tuhan. Ya, kalau engkau mau enak-enak, terang dulu, lalu pelan-pelan gelap datang. Besok tuanya susah. Ya, lebih baik waktu muda susah-susah dulu, waktu tuanya enak-enak. Semua 1, 2, 3. Lebih baik waktu muda susah-susah dulu. Ikut ya supaya bahagia ya. Nanti waktu tua bahagia, senang. Banyak orang muda sekarang mau enak-enak dulu. Belum cari uang pakai kredit card, ya. Belum tabung uang sudah boleh beli mobil. Belum kerja berat sudah dapat rumah. Lalu sesudah itu baru cilaka, tidak bisa bayar. Sudah tidak bisa bayar, klaim bangkrut. Sudah bangkrut, mulai menjadi hidup yang tidak positif lagi. Saya waktu ngomong sampai sini, hati saya sangat sedih. Karena apa? Salah satu gereja yang paling terkenal di dunia. Salah satu gereja yang paling mewah di dunia. Sekarang sudah klaim bangkrut. Crystal Cathedral. Dari Robert Schuller. Tahu ini? Siapa yang mengetahui namanya Crystal Cathedral? Coba angkat tangan. Yang tahu nama ini. Gereja yang paling bagus di seluruh dunia. Yang seluruhnya kaca. Dan saya pernah ikut kebaktian di situ 4 kali. Waktu ketiga kali saya di situ, saya baru sadar karena kaca akustik tak karu-karuan. Maka mereka tidak bisa apa-apa. Bikin satu bangku, satu speaker. Untuk ngomong sama orang yang duduk di belakang itu. Ini gereja yang mewah sekali. Seperti kristal seluruhnya kaca. Dan gereja ini sekarang Robert Schuller sudah tua. Lalu dia sekarang mengaku claim bankruptcy. Lalu bocorkan dia dari dulu sampai sekarang uang yang belum bisa bayar 36 juta dolar. Waktu kemayoran jadi tidak hutang 1 rupiah dari bank, tidak hutang 1 rupiah dari orang kaya. Saya tidak berarti besok tidak mungkin bangkrut loh ya. Saya tidak jamin. Karena besok yang meneruskan saya bagaimana khotbahnya, bagaimana bersandar kepada Tuhan, saya tidak tahu. Tapi selama saya hidup, saya tidak pinjam uang bangun gereja. Saya dari kecil susah sekali melayani dengan segala jerih payah, dengan keringat, dengan sakit. Tetapi akhirnya kita melihat Tuhan pimpin. Waktu saya tua, saya tidak klaim bankruptcy. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita kerjakan adalah malam dulu baru siang. Gelap dulu baru terang. Susah dulu baru senang. Mati dulu baru bangkit. Mahkota duri dulu baru kemuliaan dari Tuhan. Karena ini dalil Alkitab. Kalau kita mengatakan kita mengajar orang, kita sendiri tidak menjalankan dalil dari Tuhan. Kita omong kosong. Saudara-saudara, susah dulu. Kerja berat dulu. Lalu kumpulkan uang, baru boleh beli mobil. Sudah kerja berat dulu, kumpulkan uang, baru bisa hidup mewah. Engkau kalau waktu hidup mewah, engkau berhak karena uangmu sendiri.
tapi tetap melemparkan hak kemewahanmu sebagian untuk menolong orang miskin. Engkau orang agung. Tapi kalau engkau belum untung apa-apa, sudah mau pakai uangnya papa, uangnya company, sebanyaknya untuk menjadi mewah, membuktikan engkau hebat, engkau tua akan klaim bankruptcy. Saudara-saudara, cara-cara manusiawi yang akhirnya Tuhan buang mereka. Karena main-main. Kelihatan sukses. Kelihatan sudah betul-betul berhasil. Tapi di belakangnya ada tulang sumsum yang ada kanker yang tidak dilihat. Saudara-saudara, positive thinking should be positive until the end. Positive thinking should be responsible until the end. Bolehkah dia tetap pakai positif? Tidak apa-apa. Utang 36, nanti pasti Tuhan selesaikan semua. Saudara-saudara, Tuhan sedang bermain-main dengan umat manusia. Pada permulaan abad ke-20 ini. Biar manusia menganggap diri hebat, bisa kaya, bisa meriah, bisa mempunyai uang yang banyak sekali. Dan mendadak kasih bangkrut. Supaya kamu tahu, kamu hanya seorang yang tidak ada apa-apa. Saudara-saudara, biar kita semua belajar. Khususnya pemuda-pemudi di mana saya masih hidup. Saya memberitahu kepada engkau. Jangan ikut yang tidak bertanggung jawab. Mereka akan membuat suatu keadaan suasana hore-hore. Kelihatan hebat sekali. Pemuda-pemudi seperti berlayang-layang di angkasa dan kerajaan yang khayalan saja. Dan akhirnya engkau tidak berbobot. Engkau tidak sungguh-sungguh belajar. Tidak sungguh-sungguh mengerti. Nah, engkau menggali kuburan untuk dirimu sendiri. Biar engkau sadar. Jadi pemuda-pemudi yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Sungguh-sungguh mengenal kebenaran. Sungguh-sungguh berbanting tulang. Sungguh-sungguh kerja berat. Sungguh-sungguh mau berusaha untuk membangun karakter yang bermutu. Kemarin saya bicara sama rekan-rekan. Jangan gila hormat. Jangan gila kuasa. Jangan gila uang. Semua ikut 1, 2, 3. Jangan gila hormat. Jangan gila kuasa. Jangan gila uang. Kalau mau gila, gilalah mutu. Gilalah ketekunan. Gilalah bobot. Engkau gila mutu. Segala yang dikerjakan bermutu sungguh-sungguh. Bergila terhadap mutu. Nah itu tidak akan bangkrut. Karena mutumu menjadi jaminan. Engkau punya produksi akan dijual dengan baik. Saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang makin banyak pembajakan, makin banyak orang yang memalsukan, tetap Swiss mempunyai karakter yang tersendiri dengan mutu arloji yang mahal sekali, tapi tidak takut tidak laku. Karena apa? Mutunya menjamin kestabilan ekonomi mereka tidak gampang digoncangkan. Mutu, the quality. Saya harus berkhotbah ratusan kali dan saya harus bertanggung jawab untuk setiap kalimat yang saya khotbahkan. Dan saya tidak takut yang dengar siapa. Engkau doktor kah, PhD kah, daripada teolog, dari filsafat, silakan. Engkau akan mendengarkan kalimat-kalimat keluar dari mulut saya yang berbobot, bermutu dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebab kita tidak takut orang lain lebih banyak anggota. Tidak takut orang lebih maju. Orang lain lebih meriah, lebih sukses. Itu adalah satu kesuksesan khayalan yang kelihatan hebat. Tapi sebenarnya heboh. Saudara-saudara sekalian. Saya minta saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Ada orang seperti Wang Mingtao yang melayani Tuhan dengan baik-baik. Akhirnya ditangkap. Lalu gereja ditutup. 25 tahun di penjara. Lalu kekristenan semua bubar. Itu kegagalan? Oh pasti kegagalan. Berarti Tuhan tidak memberkati dia. Tuhan tidak memberikan anggota yang banyak. Membiarkan dia masuk penjara. Wang Mingtao dipenjarakan 25 tahun. Gerejanya ditutup. Anggotanya dibubarkan. Dan dia disiksa. Dengan tempat kakus umum. Satu papan. Dia pegang satu besi. Umur 80 lebih. Kalau dia sedikit pusing, seluruh manusia jatuh ke dalam tempat tai manusia. Disiksa seperti ini. Lalu kalau menurut
orang ini gagal. Tuhan tidak memberkati. Ini seorang dibuang oleh Tuhan. Masa hamba Tuhan anggotanya semua dibubarkan, gereja ditutup, pendetanya dipenjarakan. Tapi saya berkata kepada saudara, ini semacam hamba Tuhan. Dan dengar ya, hamba Tuhan yang lain, gerejanya ribuan orang, puluhan ribu orang. Wah, teriak-teriak, sukses luar biasa. Yang mana yang lebih berhasil? Yang mana yang lebih memuliakan Tuhan? Oh, pasti yang ini. Coba lihat, Tuhan memberkati. Uangnya begitu banyak, sukses luar biasa. Menarik anggota begitu banyak. Tapi saudara dengar kalimat di bawah ini. Melalui uang mintau yang gerejanya ditutup, anggotanya dibubarkan, pendetanya dipenjarakan. Seluruh dunia lebih ribuan juta orang menghormati kekristenan. Tetapi gereja yang lihatnya ribuan orang, anggota begitu banyak, uang begitu banyak. Melalui mereka akhirnya berzina, mereka berdosa. Ribuan juta orang menghina kekristenan. Yang mana lebih banyak berkat Tuhan? Jawab. Saudara dari hati nurani, jangan jawab sembarangan. Berapa lama ini saya terus membandingkan. Orang yang hidup sungguh-sungguh susah dan dianiaya. Bukan berarti Tuhan membuang dia. Karena melalui kesetiaan mereka, ratusan juta manusia menghormati kekristenan. Karena ada hamba Tuhan seperti ini. Tapi ada hamba Tuhan yang kelihatan mempunyai ribuan anggota, sukses luar biasa. Mendapatkan ribuan anggota, akhirnya mendapatkan puluhan, ratusan juta manusia menghina kekristenan. Itu ada investasi setan yang menghancurkan kekristenan. Yesus Kristus, dia mengetahui tidak lama lagi dia hidup di dunia. Tetapi dia tidak takut. Dia tetap mengajar di bait Allah. Dan Yesus Kristus waktu mengajar di bait Allah, orang mempunyai pikiran berbeda-beda tentang dia. Dia Mesias kah? Atau bukan? Kalau dia Mesias, kenapa kita tahu dia papanya siapa, mamanya siapa? Dari Nazaret, orang Galilea. Kalau dia bukan Mesias, kenapa dia melakukan mujizat begitu banyak? Jadi waktu itu orang lagi taksir tentang dia dengan pengetahuan yang tidak ada jawaban yang tuntas. Di Yohanes pasal 7, saudara-saudara, setelah itu maka Yesus Kristus berkata kepada mereka, aku akan pergi. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya dia. Jadi ini siapa gembongnya? Siapa yang menyuruh? Siapa yang keladinya? Itu pemimpin-pemimpin agama sendiri yang akan membunuh Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan Yesus berkata, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Aku datang daripada Bapa. Aku datang ke dalam dunia. Dan aku tidak waktu lama lagi akan pergi kembali menuju kepada Bapa. Kamu akan mencari aku, tapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Kalimat ini diucapkan Yesus 3 kali. I will go to some place we cannot go. You cannot seek me out. You cannot find me where I am. Engkau tidak akan menemukan saya ada di mana. Apa artinya? Saya akan pergi daripada kamu. Dan engkau tidak akan menemukan aku. Di dalam kalimat ini dia betul-betul memisahkan perbedaan agama Yahudi yang tidak tahu mau kemana dengan dia yang berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah saudara, come from Father and return to Father. Nah ini penting sekali. Karena kalimat ini yang akhirnya muncul di pasal 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa. Aku masuk ke dalam dunia. Dan aku meninggalkan dunia. Aku kembali kepada Bapa. Ini 4 kalimat adalah rangka seluruhnya Yohanes sebagai Injil yang keempat. Saudara-saudara, I come from Father and I enter into this world and I will depart from this world and return to my Father. Ini ada 2 arah,
Dua perjalanan. Perjalanan datang dan perjalanan pergi. Yang datang dari Allah ke dunia. Yang pergi dari dunia kembali kepada Allah. Dan ini dua perjalanan berarti two ways traffic. That one person who caused and who accomplished all this. Hanya satu orang yang melunaskan dua perjalanan. Dibanding dengan semua agama adalah one person and cause one journey. Adalah satu orang yang menempuh satu perjalanan. Yaitu from here to there. Kurung tanda tanya. Where? To there. Gak tahu mana. Pokoknya sono. Nanti sudah tahu. Sudah sampai di situ. Tahu sendiri. Tapi Yesus Kristus bukan demikian. Yesus tidak mengatakan ikut aku. Aku bawa engkau ke sono. Yesus mengatakan aku dari sana ke sini. Lalu dari sini ke sana. Beda ya. Saudara, kalau engkau tidak menemukan perbedaan antara Kristen dengan agama yang lain. Percuma engkau menjadi pengikut Kristus. Kalau engkau di dalam gereja sampai bertahun-tahun sampai menjadi majelis tidak tahu bedanya apa, sebab engkau percaya kepada Yesus, engkau jadi orang Kristen sia-sia. Jangan bilang sama saya semua gereja sama kok. Jangan bicara itu. Saya sudah bosan dengar. Karena saya kasih tahu banyak gereja yang berlainan. Saya sudah pernah mendidik orang menjadi pendeta lebih hampir 2.500 orang. Dari tahun 63 saya menjadi pengajar, dosen teologi. Sampai sekarang sudah lebih 47 tahun. Dan saya berkata kepada saudara, banyak orang jadi murid saya hanya mau SKS. Sesudah lulus pergi, tidak pernah balik lagi. Tapi saya nilai dia, belum mengerti. Tapi dia suka, saya muridnya Stephen Tong. Saya pernah di bawah Stephen Tong. Supaya orang percaya kalau dia beres. Tapi saya tahu dia ada beres kok. Jangan sombong. Orang bilang saya murid Stephen Tong. Saya malu mengaku. Karena saya tahu dia dulu belajarnya bagaimana. Saya tahu dulu itu dia benar-benar atau tidak. Hanya memakai saya murid Stephen Tong. Langsung diterima baik oleh banyak orang lain. Buat saya no use. Kalau you betul-betul berbobot. You harus mengetahui engkau dari mana. Yesus Kristus mengatakan I come from my Father. I come enter into this world. And I will from this world and return to my Father. Satu-satunya pendiri agama yang memberitahu kepada kita dari mana dia. Itu Yesus Kristus. Jadi saya minta saudara bertanggung jawab. If you learn, you study Bible, be sure you understand where's the difference. Mengapa saya harus Kristen? Engkau menjadi orang Kristen bukan karena fakta-fakta profit. Saya waktu muda mengambil satu keputusan. Karena Kristen itu kebenaran, maka saya menjadi orang Kristen. Atau karena saya dilahirkan keluarga Kristen, maka Kristen menjadi kebenaran. Saya ambil keputusan yang pertama. If there is no truth in Christian, I will never be a Christian. Never say because I'm a Christian, so Christian is the truth. Engkau membela Kristen karena engkau kebetulan dilahirkan Kristen. Kenapa kita menjadi orang beragama? Hanya karena kita dilahirkan di dalam keturunan agama itu. Kenapa kita tidak menemukan sungguh-sungguh dan membandingkan semua dengan serius, lalu ambil keputusan saya menjadi orang Kristen karena kebenaran ada di sini. Saudara-saudara, saya punya khotbah sangat terus terang, sangat belak-belakan. Saya seumur hidup sudah ambil keputusan menjadi hamba Tuhan yang tidak berkompromi. Itu sebab saya tidak peduli apa yang mungkin terjadi pada saya. Saya harus katakan seperti ini. Akibatnya ada, kalau mau you terima apa yang saya katakan, you akan menjadi orang yang imannya kuat. Kalau you tidak mau terima, akan berkompromi, you akan bermain-main dengan dirimu sendiri, dengan hidupmu sendiri, dengan kekekalanmu sendiri. Tuhan memberikan keputusan yang benar kepada engkau. Yesus Kristus berkata, tinggal sedikit waktu lagi, aku akan bersama dengan engkau dan aku akan pergi ke tempat di mana engkau tidak bisa pergi dan tidak bisa menemukan aku. Mereka bilang, mana bisa ya? Kami pasti pergi ke surga. Kami anak Abraham. Kami anak daripada Yehova.
Ini orang-orang yang berbapak Tuhan. Abraham, bapak kami. Masa kami tidak ke situ? Lalu kau sendiri akan pergi ke satu tempat. Kami cari engkau dah ketemu. Oh berarti kau yang salah. Kau akan pergi ke satu tempat di mana kami mau cari. Cari kamu. Kenapa cari kamu? Kami dah senang kamu. Jadi di sini gap antara pikiran Yesus dan pikiran Yahudi makin lama makin besar. Mereka akhirnya mengambil keputusan. Dia pasti sudah gila. Saudara-saudara, ini yang menakutkan kan? When you cannot accept others' idea and you consider they are insane people, di situ engkau cilaka. Karena engkau tidak mungkin berubah. I cannot be wrong. Saya tidak bisa salah kok. Saya sudah benar. Saya beres. Kalau dia lain sama saya, pasti yang tidak beres dia. Saudara-saudara, banyak orang yang beda pendapat dengan engkau. Justru tidak salah, tapi kamu yang tidak beres. Tapi kami tidak pernah rasa dirimu tidak beres. Kamu selalu rasa yang tidak beres orang lain. Saudara, karena engkau sudah terbiasa dicandui di dalam kesalahanmu yang engkau belum pernah sadar. Saudara-saudara, maka engkau perlu shock terapi. Pada waktu bikin shock, engkau kaget kok gini. Baru pikir iya ya. Selama ini pikiran saya berlainan sekali dengan apa yang dikhotbahkan di gereja. Lalu sekarang khotbah yang kayak gini, apa ini ya? Berbagai pikiran. Bukankah pikiran itu adalah rasio? Bukan rasio itu adalah jiwa. Bukan jiwa itu kurang rohani. Bukan ini semacam intelektualitas yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu ajaran seperti itu sudah mencandu engkau. Sudah mengkelabui engkau. Sudah meracuni engkau. Kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang sesuai dengan pekerjaan rasional yang normal. Tuhan tidak akan mengajar sesuatu untuk melawan. Melampaui, iya. Melawan, tidak. Semua 1, 2, 3. Melampaui, iya. Melawan, tidak. There is not truth against the rationality. All the truth are God's truth. And all the truth are supra-rational. Supra-rational, melampaui rasio. Bukan melawan rasio. Sehingga orang Kristen seharusnya adalah orang yang paling berbijaksana. Orang yang paling sehat pikirannya. Tetapi seluruh pengertian rasio dia adalah berarah hanya kepada Tuhan. Itu orang Kristen yang beres. Orang Kristen yang nama pikir, tidak usah pikir, pokoknya percaya saja, tidak tahu, mati tidak peduli. Itu melarikan diri dari tanggung jawab. Itu melarikan diri daripada kewajiban. Itu bukan sikap orang Kristen yang benar. Saya harap mendidik kamu ya, selama saya masih hidup, menjadi orang Kristen yang berjumpa dengan ilmuwan manapun, tidak usah minder. Ahli fisika, bicara sama dia. Ahli medis, bicara sama dia. Ahli pelukis, ahli musik, ahli apa saja. Bicara sama dengan tertib, dengan pikiran yang bertanggung jawab. And that will make you a very responsible Christian. Jadilah orang seperti ini. Yesus Kristus mengatakan kepada mereka, aku akan pergi. Dan engkau akan cari saya. Siapa mau cari lu? Lu gila kok. Tidak ada orang mau cari kamu. Yesus tambah lagi satu kalimat. Engkau tidak akan menemukan saya. Tempat yang aku pergi, engkau tidak bisa pergi. Karena apa? Father. You think you understand. You think you believe. You think you obey Moses. Engkau kira engkau sudah taat kepada Moses. Sudah tahu Taurat. Sudah tahu kehendak Tuhan. Tidak. Engkau belum kenal aku. Maka tidak mungkin engkau kenal Bapakku. Ini kuncinya. Kunci yang tidak dimengerti oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi selalu mikir mereka lah sudah paling pantas, paling hebat, sudah paling tahu. Dan bangsa yang tidak mengerti mereka semua bangsa yang kerdil, bangsa yang kecil. Mereka tidak sadar Tuhan sudah berusaha dan sekarang sudah siap untuk membuang mereka. Jangan kira ya agamamu sudah beres, kekristenanmu sudah hebat. Kalau suatu hari Tuhan membuang kamu dan kamu mau cari dia lagi, dia akan mengatakan, kamu tidak akan menemukan aku. Di mana aku pergi, engkau tidak bisa pergi. Karena sumbernya lain. Yesus dari Bapa dan mereka dari Musa. Kalau mereka dari Musa, seharusnya mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Musa. Kalau mereka anak Abraham, seharusnya mereka melakukan
apa yang dilakukan oleh Abraham. Maka pasal 8, Yesus langsung terus terang berkata, you are not from Abraham, because you are not doing what Abraham did before. Abraham melakukan sesuatu, menginginkan berjumpa dengan aku, tapi kamu ingin membunuh aku. Berarti kamu mempunyai jiwa yang lain daripada bapamu. Kamu berani menyebut dirimu anak Abraham, sedangkan bapamu Abraham begitu merindukan aku, tapi kamu membunuh aku. Engkau bukan anak Abraham. Kalimat yang terakhir Yesus harus cetus daripada mulutnya. Nah, ini begitu satu kali keluar dari mulutnya, berarti Yesus tidak mungkin tidak mati. Yaitu dengan sesungguhnya, you are not from Abraham. Your father is not Abraham. Your father is devil. Bapakmu bukan Abraham. Bapakmu iblis. Kelihatan megah, kelihatan maju, sukses sekali. Tapi itu ada sesuatu penipuan dari iblis yang bikin banyak orang namanya Kristen, tapi hatinya bukan untuk Tuhan. Hatinya mau kelancaran, kemakmuran, kesuksesan, kekayaan dunia yang berlawanan daripada kitab suci. Maka Yesus berkata, aku akan pergi. Engkau mencari aku, tapi engkau tidak akan menemukan aku. Sebab aku pergi kepada Bapakku dan aku berasal dari Dia. Kamu tidak kenal aku, maka kamu tidak pernah mengenal Bapakku. Ini fasa-fasa yang menakutkan. Saya tidak tahu engkau pernah khotbah seperti ini. Engkau pernah mendengarkan khotbah menguraikan fasa 7, fasa 8 yang begitu menakutkan tidak? Kalau tidak, hari ini mulai menilai kembali kekristenanmu. Karena Tuhan tidak mau main-main sama kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang jujur, Tuhan yang adil, dan Tuhan yang mengirim Kristus untuk lahir di palungan, di tempat yang miskin, tempat yang susah, lalu memikul salib, lalu menerima hak penghakiman, kutukan, pembuangan, pengejekan, dan penindasan keaniaya, sehingga akhirnya dipaku di atas kayu salib. Kami berterima kasih karena melalui inilah keselamatan itu digenapi dan Kristus telah menjadi Tuhan dan penebus kami yang hidup. Kami berdoa kiranya pengertian tentang kebenaran-Mu akan terus bercahaya di hati kami sampai kami sungguh-sungguh menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.